Ya pemirsa, kalau kita lihat pada hari kemarin atau tepatnya pada hari Sabtu itu merupakan salah satu puncak arus mudik. Terbukti Vi, kalau Ya, kita melihat di jalur Lingkar Gentong di Kabupaten Tasikmalaya ini betul-betul padat, bahkan nyaris tidak bergerak posisi kendaraan yang berada di sana. ya tentunya ini menjadi perhatian bagi semua pihak ya. Petugas yang ada di lapangan, para pemudik yang terjebak juga dengan kemacetan yang terjadi. Kendaraan pemudik memang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya mengalami kemacetan di jalur yang akan masuk ke Lingkar Gentong. Kendaraan yang didominasi roda 4 ini nyaris tak bergerak karena ada perlambatan arus akibat volume kendaraan pemudik terus meningkat. Bahkan beberapa pemudik ini mengaku telah 1 jam ya tertahan di jalur Gentong tersebut. Wow. Arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung terpantau memang cukup lengang, tapi berbeda dengan kondisi yang saat ini ada di layar kaca. Oke, kita berlanjut ke informasi berikutnya. Ini polisi memberlakukan kontraflow pemirsa di kilometer 47 tol Jakarta Cikampek pada Sabtu malam. Nah ini dia. Hari tadi ya. Ini penerapan kontraflow diberlakukan hingga kilometer 40 gerbang tol Cikampek. Tapi kalau saya mengacu ke informasinya Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo, ini memang ada semacam kayak pengurangan yang cukup signifikan ya. Dan bahkan kontraflow di 47 hingga 70 itu sudah ditutup pada pukul 4 pagi tadi, 4 dini hari tadi ya. Karena memang arus sudah cukup landai. Jadi informasi terbarunya adalah kontraflow sudah tidak diberlakukan begitu ya? Ya, ini kondisi pada malam hari tadi, tapi sekitar pukul 4 lewat 05 saja kemudian kontraflow ini sudah dihentikan dan pernyataan dari AKBP Sambodo, Komisaris Besar. Dirlantas Polda Metro Jaya juga telah menyampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas pada pagi hari tadi ini kondisinya sudah cukup melandai atau volume yang menurun dibandingkan dengan hari kemarin. Langsung saja ya kita hadirkan informasi secara langsung dari titik-titik yang memang menjadi perhatian dari arus mudik tahun ini. Kita akan bergabung dengan Tiara Harahap yang berada di jalur Nagrek, Jawa Barat, dan juga ada Akhir Nasution di gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70. Pertama saya ingin ke Akhir, agak rancu ya, pertama saya ingin ke Akhir. Nah, jadi di akhir apa di awal? Ya, oke. Langsung saja Akhir, informasi dari Anda. Ya, Rifi dan juga Maria, di H-1 Lebaran kami pantau terus di ruas tol Jakarta Cikampek ini, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama. Pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas kami pantau relatif lancar, memang masih ramai, namun kalau bicara tentang kepadatan pada pagi hari ini tidak terjadi kepadatan yang cukup signifikan. Benar sekali di pernyataan Anda pertama pada pengantar tadi bahwa untuk saat ini memang kontraflow yang sejak tadi malam diberlakukan pada pagi hari ini kami pantau ini sudah ditutup oleh pihak kepolisian karena memang volume arus lalu lintas ini masih ataupun mengalami pengurangan jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Kalau kita lihat data di ruas tol Jakarta Cikampek ini, puncak arus mudik ini terjadi pada tanggal 29 April 2022, di mana pada satu hari itu pihak Jasa Marga ini mencatat sebanyak 105.000 kendaraan lebih melintasi ruas gerbang tol Jakarta Cikampek ini, di mana ini merupakan rekor dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum masa pandemi. Naik sedikit sekitar 2.000, ketika itu di H-4 pada tahun 2019 merupakan puncak arus mudik, yaitu sekitar 103.000 lebih kendaraan yang melintas pada tahun 2019, naik jika dibandingkan tahun 2022 ini. Nah, untuk sistem arus lalu lintas sendiri dari 70 sampai dengan 414 kali kangkung pagi ini masih diberlakukan sistem one way atau sistem satu arah. Nah, untuk meminimalisir adanya kepadatan di ruas tol Trans Jawa. Memang dari hari kemarin sampai dengan malam hari sempat diperpanjang jarak one way ini, yang awalnya dari 414 kangkung ditambah jaraknya sampai dengan kilometer 442 Bawean, karena memang adanya arus kepadatan kendaraan yang melintas di ruas tol Trans Jawa. Namun berdasarkan pengamatan pada hari ini memang tampaknya sudah mengalami pengurangan jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek dibandingkan 2 hari sebelumnya. Data terakhir yang kami dapatkan sekitar 80.000 hari kemarin ini yang dicatatkan oleh petugas gerbang tol Cikampek Utama. Memang
Di H-1 kemungkinan besar masih ada sekitar 10-15% lagi masyarakat Jabodetabek yang akan melakukan mudik pada pagi sampai dengan malam takbiran nanti, namun memang diperkirakan sudah tidak sebesar pada 2 hari ke belakang. Rivi dan juga Maria, kembali ke Anda. Iya, terima kasih Akhir Nasution. Jadi kalau untuk di tol Jakarta Cikampek, puncak arus mudik yang terjadi kemarin, hari ini kondisinya lancar. Bagaimana Meskipun dengan masih ada penambahan 10-11%. Betul. Bagaimana dengan di kawasan Nagrek, Tiara, untuk pagi hari ini? Iya, Ayah dan juga Rivi nampaknya sama ya, untuk volume lalu lintas ini memang sudah berkurang di 1 hari jelang perayaan Idul Fitri di hari ini. Kalau tadi malam memang di kawasan tempat kami mengabarkan, yakni di Cikaledong, Nagrek, Jawa Barat, ini sudah mengalami kepadatan malam tadi, bahkan kendaraan ini sempat terhenti begitu karena memang volume arus lalu lintas cukup padat 2 atau 3 hari yang lalu, tapi untuk pada pagi hari ini masih tetap ramai. Namun untuk kemacetan ini tidak terjadi. Mungkin bisa Anda saksikan ini kendaraan memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Begitu kalau saya lihat dari nomor polisinya ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan dari ibu kota atau plat nomor B. Nah, meski begitu untuk jalur selatan ini masih tetap digunakan para pemudik begitu ya, sehingga memang ada pun antisipasi yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan ini adalah berupa pengalihan arus lalu lintas, Ayah dan juga Rivi. Kalau kami melihat kemarin sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas yang mengarah ke arah Tasikmalaya dan juga Garut. Untuk pagi hari ini memang masih belum dilakukan, tetapi jikalau memang nanti terjadi kepadatan seperti kemarin, pengalihan arus lalu lintas ini untuk menghindari adanya kepadatan di Limbangan, Garut, Jawa Barat, sehingga kendaraan yang nantinya akan keluar atau melewati area Nagrek, Bandung, Jawa Barat, ini nanti akan dialihkan atau dipersilakan untuk melalui Kedungora, Garut, Jawa Barat. Nah, jikalau memang nanti terdapat kepadatan yang sudah tidak bisa terurai lagi, baik itu di Nagrek maupun juga di Kedungora, nantinya akan dilaksanakan sistem satu arah ataupun juga one way, tapi tentu lagi-lagi keduanya baik itu pengalihan arus lalu lintas maupun juga sistem one way ini dilakukan secara situasional. Hingga pada pagi hari ini masih belum dilakukan karena memang dinilai situasi terbilang normal meskipun saat ini kembali terjadi kepadatan, Maria dan juga Rivi begitu. Nanti kalau memang dilakukan sistem one way dari Polresta Bandung sendiri ini akan menunggu instruksi dari Polres Bandung untuk mengantisipasi apakah nanti imbas dari sistem satu arah ataupun juga one way tersebut tidak justru kemudian ini menyebabkan kemacetan di area Limbangan, Garut, Jawa Barat. Nah, sebagai informasi juga kalau memang seperti atau sesuai prediksi nanti malam ini adalah 1 hari jelang Lebaran ataupun juga malam takbir begitu dari kepolisian maupun juga dari pemerintahan Kota Bandung, ini sebenarnya mengimbau untuk para warga Bandung ini tidak melaksanakan takbir keliling. Nanti setelah maghrib ataupun setelah pukul 18 waktu Indonesia Barat, dari Kapolda sendiri akan memantau ke kawasan Bandung untuk memastikan warga ini hanya melaksanakan takbiran di masjid wilayah masing-masing dan tidak berada di jalanan melaksanakan takbir keliling. Seperti itu, Maria dan juga Rivi. Ya, terima kasih laporan lengkapnya Tiara Harhab melaporkan langsung dari kawasan Nagrek. Sebelumnya sudah ada Akhir Nasution dari gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih rekan-rekan.